Wait, ada orang. Bingung mau kemana dan ngapain, karena agenda hari ini sebenarnya ke kampus, cuman nggak jadi karena masalah ada orang. Jadi kita langsung ke Tebet. Seru banget di sini, ada orang piknik. Satu orang piknik, dua dan tiga. Ini apa informasi? Baru saja nyebrang bersama dia yang di depan dan bingung mau kemana. Kayak mau nyari tempat duduk tapi yang sepi gitu. Kalau ke sana kemana ya? Jadi gue udah gak tahu. Panas sih, dan sempat juga ngelewatin beberapa orang yang jalan. Ketemu lagi papasan, kayak kita muter gitu. Seru sih. Tapi gue kesaltum kayaknya. Dulu gue suka banget foto-foto pohon kayak gini. Wait, boleh gak sih mendekat? Lucu. Mau duduk dulu, buka handphone, duduk di sana karena gue BM banget. Selama di Tebet Eco Park gue pengen banget di situ, cuman ada orang terus sih. Kayaknya itu kesempatan gue. Jadi aku sedang bingung karena mau ngediain PKL dan sampai jam berapa ya? Lucu banget tadi ibu. Semester 6 ini gue ngerasa sedihnya dapat banget, tekanannya dapat, tapi jadi bisa lebih dekat gitu sama diri gue sendiri. Ngelakuin apapun tuh jadi kayak sendiri, apa-apa sendiri. Jadi gue ngerasa wah ternyata semester 6 nggak semuanya buruk loh. Walaupun ada beberapa, tapi wah ternyata nggak sebegitu buruk kok. Paling tuh nguras energinya adalah ketika gue lagi berhadapan sama orang yang nggak satu pemikiran, terus orang yang nggak bertanggung jawab atau disiplin gitu ya. Itu beneran nguras energi banget sih. Ya, orang yang nggak bertanggung jawab sama nggak disiplin kan susah ya buat diatur. Jadi itu sih yang lumayan nguras energi gue banget. Dan gue gak nyangka udah semester 6, udah mau semester 7, gue bisa bertahan dengan lingkungan yang seperti itu. Yang dari awal gue sendiri beneran gak nyaman, tapi gue nyaman-nyamanin gitu. Dan semoga gue bisa lulus tepat waktu. Dan kalau gue sempat buat bikin video, gue bakalan bikin video pas penelitian skripsi, pas ngerjain skripsi, karena gue memilih judul yang lumayan yang lumayan aneh. Ngapain juga orang meliti itu gitu? Maksudnya gue masih sosiologi tapi kok neliti itu gitu. Bahkan sampai orang tua gue bilang, hah emang masuk dari sosiologi ke bidang itu gitu. Kita nikmati saja ya guys. Dan di semester 6 ini gue ngerasa gue dapet teman yang menumbuhkan minat gue untuk membaca. Gue ketemu orang yang emang benar-benar mau gitu, gas diajak kemana-mana. Wah
Gue beruntung banget sih, gue beruntung banget nemuin dia. Buat gue ngerasa gue menemukan diri gue yang lain gitu. Di semester 6 ini gue jadi suka baca gitu. Baru tertarik untuk baca satu genre doang sih, novel dan self improvement yang khusus ditulis sama penulis orang Korea. Nggak tahu kenapa kayak orang Korea tuh kalau nulis punya makna dalam banget gitu menurut gue. Setelah gue baca beberapa buku yang emang orang Korea gitu, ada 2 buku. Yang satu buku tentang orang yang udah punya impian, udah berada di jalurnya, udah ngejalanin, tapi ternyata di masa-masa sulit itu dia nggak bisa untuk survive gitu, mempertahankan impiannya itu, dan akhirnya ketemu lagi sama jalan-jalan yang tak terduga. Buku itu tuh kayak menjadi sebuah teman aja gitu. Setiap bab, setiap lembar tuh kayak beda cerita, beda hikmah. Wah, itu keren sih penulis itu. Entah kenapa gue selalu jadi dari itu jadi mau beli buku, mau koleksi buku yang nulis orang Korea. Nggak tahu kenapa ya, seru bacanya. Bisa tahu juga nama-nama Korea, tahu makanan-makanan Korea, walaupun sebenarnya dalam konteks keberagaman Indonesia, dalam konteks kebudayaan Indonesia sangat keluar jalur ya, jangan dicontoh. Itu kan bias seseorang aja. Ada sih salah satu buku yang gue bawa, gue belum baca. Wait. Ini buku tentang psikologi. Bagaimana sih psikolog orang Korea ini nulis sebuah gejala yang diawali dengan sebuah kemurungan. Gue baru baca prolognya karena ketika gue lagi nyusun tugas nih, dia kalimat atau kata-kata bidang psikologi aja gitu, karena ngaruh ya gitu. Menurut gue ngaruh ya, jadi gue bacanya nanti setelah nyusun tugas dan mendekati UAS. Seru sih sumpah belajar sosiologi so far. Di semester 5 tuh paling seru menurut gue, karena gue bisa belajar bisnis. Gue bisa belajar bisnis lewat mata kuliah sosiopreneur. Kenapa seru? Karena ini bias sih, karena gue dulu kan sempat gabung di organisasi ekonomi, basisnya bahas keuangan dan investasi. Mungkin dari situ gue ngerasa gue dapet praktiknya nih di sosiologi gitu, tapi ada tujuan sosialnya. Gue rasa seru, gue have fun. Wah guys, di situ tuh ada kayak playground buat bocah kecil gitu, lucu deh. Jadi gue dari tadi tuh nge-vlog banyak suara anak kecil, terus suara dia teriak. Tapi boleh gak sih itu sebenarnya anak dewasa main di perosotan ini? Tuh, pengen naik, tapi gue malu gak ada temennya. Nanti aja kali ya kalau ada temennya naik. Nah sekarang adem banget lagi, gue malas pulang.